Shalom, we welcome you Royals. Church is a family and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini. Karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals, apa kabarnya semua hari ini? Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Saya undang semua yang mungkin ada di belakang, ada yang di luar. Mungkin saya undang untuk masuk ke mengisi kursi-kursi yang di depan ini. Welcome home Royals. Gak kerasa kita sudah ada di bulan Juli, ya. Dengan kata lain, ada tema baru yang muncul di gereja kita. Tema baru di bulan Juli ini adalah Pursuing Holiness atau mengejar kekudusan, yang diambil dari Ibrani 12 ayat 14. Boleh ditampilkan multimedia? Saya bacakan Ibrani 12 ayat 14. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Di sini penulis Ibrani menarik sekali menghubungkan antara mengejar kekudusan dengan berusaha hidup damai. Apa hubungannya saudara? Kita tahu bahwa yang pertama, ada instruksi yang pertama, berusaha hidup damai dengan semua orang. Berarti dengan kata lain, kekudusan kita bisa dapat waktu kita berinteraksi dengan orang. Waktu kita bertemu dengan orang dan berusaha untuk mencapai kedamaian dengan orang itu. Kita tahu bahwa tidak mungkin untuk orang bisa diproses Tuhan kalau dia tertutup di dalam rumahnya sendiri. Tidak membuka hubungan dengan orang lain. Ya. Salah satunya adalah gereja, keluarga kita, tempat kerja kita, tempat kita ditaruh sama Tuhan. Itu adalah proyek pengudusan Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kita di gereja, kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Waktu kita di gereja, kita bisa melayani Tuhan.
Waktu kita di gereja, kita mungkin kadang harus mengampuni. Di keluarga kita berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Kita berlomba-lomba untuk saling mengampuni. Itu adalah proyek pengudusannya Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan keluarga kita di dalam gereja. Dan yang kedua adalah mengejar kekudusan. It seems so hard kalau kita mendengarkan kata kekudusan. Seringkali orang salah, yaitu mengejar kekudusan dengan cara berbuat baik sebaik-baiknya, memberikan perpuluhan sebesar-besarnya. Itu gak ada yang salah, saudara. Tapi apakah itu cara kita untuk mengejar kekudusan? No. Cara kita mengejar kekudusan, kita tahu bahwa Allah yang kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Roh yang kudus itu ada di dalam hidup kita. Sehingga yang pertamanya tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengejar kekudusan bukan tidak mungkin. Tapi pada saat kita mematikan kemauan kita, mematikan kehendak kita untuk supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita dan yang mengkuduskan hidup kita, maka kekudusan itu adalah mungkin. Ada amin saudara-saudara? Ready for this month? Siap untuk diproses Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Yuk kita doa dulu sebelum kita mulai ibadah. Terima kasih Bapa untuk satu kebenaran firman-Mu yang indah. Di mana kami berusaha hidup damai dengan orang. Dan kami akan mengejar kekudusan itu karena kami tahu Tuhan, bahwa kekudusan itu adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk Kau kuduskan, siap untuk menjadi proyek-Mu Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam kita bergereja, di dalam kita menjalani kehidupan, di situ proses yang sempurna, proses kekudusan itu terjadi dalam hidup kita. Kami mau Tuhan untuk setiap hari, semakin mengenal pribadi-Mu. Semakin hari, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Semakin mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Beracaralah hari ini karena kami tahu hanya ada satu nama yang ditinggikan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan kami percaya bahwa Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Nama Tuhan katakan haleluya, amin. Di hari yang spesial ini, ada di tengah-tengah kita, sahabat kita, songwriter yang luar biasa, worshiper yang luar biasa. Let's give a big welcome to the one and only Billy Simpson. Woo! Mari kita semua bangkit berdiri. Holiness has a name. And His name is Jesus. Siapa yang siap pursue mengejar Tuhan di dalam kehidupan kita, berikan tepuk tangan untuk Dia Tuhan yang besar, Amen. yang ajaib, yang megah, yang hebat. Come on, clap your hands everybody. Dengan suara yang lantang, sama-sama katakan. Sama-sama katakan selangkah. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Yes Lord. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua
karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Siapa namanya? Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, kata menjadi kuat sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Yesus, 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 Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, kata menjadi kuat sekarang. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yes, Lord. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau yang sanggup, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi karena Engkau kasih karuniamu, pengutusanmu atas kami, Tuhan. Coba yo. We praise, we celebrate you, Lord Jesus. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan. Hey, 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 agung dan perkasa. Dialah sumber, Kau sumber kemenangan. Thank you, Lord. Ayah berkuasa, memerintah selamanya. Semua katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Terima keajaibannya, come on. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Everything good comes from you. Yes, Lord. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan Raja mulia, Raja mulia. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran Kau ajaib, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji
Jesus. Yeay. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat dia yang melakukan segalanya yang terbaik buat setiap dari kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Teman-teman semua, good to be back in Royals. Saya jarang-jarang kesini, tetapi sekalinya kesini I feel at home. Familiar faces, wajah-wajah yang tidak hanya saya kenal, kehidupannya saya kenal juga. Jadi it's good to be here. Boleh saya berbagi satu ayat bersama kepada saudara semua untuk kita baca sama-sama sebelum kita nyanyi lagi. Let's open sama-sama di Roma 6 ayat 19. I love the theme. Pas Stephen bilang ini temanya Pursuing Holiness. Wah, saya bilang cocok banget dengan apa yang saya sedang pelajari dan ada sebuah lagu yang cukup cocok dengan tema ini. Tapi sebelum itu kita baca Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Tuhan tahu kita lemah, saudara. Tuhan tahu kita lemah. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amen. Tuhan Yesus itu ajaib. Kuasanya ajaib. Kekudusannya juga ajaib, saudara. Seberapa banyak dari kita yang struggling with holiness? I was struggling with holiness. Seberapa banyak dari kita yang males ngebahas topik kudus ini, kayaknya bukan buat saya sih. Susah, saya jatuh bangun dan lain sebagainya. But there's good news. Kalau saudara semua baca tadi di Roma 6 ayat 19. Dikatakan saat kita menyerahkan anggota tubuh kita. Saat kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Untuk menjadi hamba kebenaran. Maka dikatakan kebenaran yaitu Tuhan. Yang membawa kita kepada pengudusan. Kekudusan itu sulit. Bahkan kekudusan itu mustahil. Sebab kekudusan tidak terjadi karena apa yang kita perbuat. Tapi kekudusan terjadi karena apa yang Yesus telah perbuat untuk saudara dan saya. It's our job to just surrender, angkat tangan dan berserah kepada Dia. This next song berjudul Raja yang Kudus. Saya ingin mengajak kita semua untuk nyanyi lagu ini sama-sama dan menyadari bahwa the one thing, it's not actually the one thing, it's the one person that we need di dalam kehidupan kita. Yaitu Raja kita yang kudus, Raja kita yang ajaib. Yang daripadanya lah kekudusan itu datang. Siapa yang siap dimerdekakan di tempat ini? Siapa yang siap untuk jadi versi terbaik, jadi serupa dan segambar dengan Kristus oleh karena kekudusannya? Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Come on, let's sing this song together. Sama-sama katakan, Kaulah sang kebenaran. Kaulah sang kebenaran dan aku anakmu. Engkau yang menyanggupkan untukku berjalan. Bukanlah kerja kerasku, namun karena rohmu yang mampukanku. Aku bukanlah milikku, aku bukanlah milikku, sepenuhnya milikmu, Raja yang kudus. Kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus. Kudus, kekudusanku datang darimu.
Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidupku, baru dalammu. Kaulah jalan menuju kesempurnaanmu. Oh, bukanlah kerja kerasku, namun karena Roh-Mu yang mampukanku. Aku bukanlah milikku, sepenuhnya milik semua. Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusanku datang dari Raja yang kudus, Raja yang kudus. Oh, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusanku datang darimu. Engkau Raja yang kudus, Engkau Raja yang kudus. Oh, sama-sama kita nyanyikan. Semua yang ada padaku hanyalah bagi nama-Mu. Ku taat pada firman-Mu. Kau mulia, semua yang ada padaku hanyalah bagi nama-Mu. Ku taat pada firman-Mu. Kau mulia, semua yang ada padaku hanyalah bagi nama-Mu. Ku taat pada firman-Mu. Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Kau mulia, Raja yang kudus, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus. Kekudusanku datang darimu Raja, Raja yang kudus, 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 Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus, oh. Kekudusanmu datang darimu. Semua yang ada padaku hanyalah bagi nama-Mu. Ku taat pada firman. Kau mulia, Kau mulia,
We sing glory, glory to you, Lord. The King, the Holy King. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami megahkan. Yesus, pemimpin yang sempurna, Raja yang agung. Oh, we surrender to you, Jesus. We surrender to you, Lord. Thank you, Jesus. Raja yang kudus, kudus, Raja yang berserah, Raja yang kudus, kekudusanku datang darimu, Raja yang kudus, kudus, Raja yang kudus. Ku berserah pada Raja yang kudus, kudus, kekudusanku datang darimu. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 'Cause you are holy, holy are you, Lord. Worthy is you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the worthy, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones, dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, your name, your name is the high. Your name, Jesus, is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions.
positions. Your name stands above them all. Your name, your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Your name, sing it out. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name. There's no other name. There's no other name but Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Everybody say, and the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted up, holy forever. Hear your people say, your people sing, holy, to the King of Kings. You will always be Come on, sing it again. And the angels cry, holy, all creation, holy, you are lifted high, high and high and high, holy forever. Hear your people sing, hear your people say, we sing holy to you, Lord. We sing holy, you will always be. Katakan dimuliakan, dimuliakan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang Engkau yang berkuasa, berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, dimuliakan, hey, hey, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, Kau
Haleluya. Oh, we lift you up. Hey. Yes. Haleluya. Terima kasih buat hari baru, minggu baru, dan bulan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih buat Tuhan pengenalan kami akan Engkau di dalam kekudusan-Mu yang tiada tara. Dan terima kasih buat anugerah-Mu yang membawa kami untuk boleh senantiasa hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya yang datangnya daripada Engkau. Berbicaralah buat setiap kami yang ada di tempat ini siang hari ini. Kami minta hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan boleh ada pada kami sehingga kami boleh Tuhan embrace this truth, bawa ini masuk dalam hidup kami dan menghidupinya, mengerjakannya. Berkati umat-Mu dengan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sumber daripada semuanya. Hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami doa dan kami minta semuanya ini yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pursuing holiness atau mengejar kekudusan adalah yang sayang sekali hari-hari ini nggak terlalu populer, saudara, dikhotbahkan dari mimbar gereja. Tapi tahukah saudara bahwa akar daripada kegerakan Pentecostal Charismatic itu adalah holiness movement atau kegerakan kekudusan. Ya, jadi adalah sangat baik kalau hari ini dan saya percaya oleh ilham daripada Roh Kudus, gembala senior kita pada waktu kita menata tema bulanan kita, kemudian memasukkan ini on purpose, dia telepon saya, di bagian ini tuh harus bicara tentang kekudusan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Nah, kita baca dulu apa yang menjadi ayat tema kita dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pursue holiness kata firman Tuhan. Kaitannya dengan apa? Dengan encounter with the Lord. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memiliki perjumpaan dengan dia, saudara, tanpa adanya atau tanpa hidup di dalam kekudusan. Tuhan berkehendak agar kita mengejarnya di dalam kehidupan kita. Kalau bicara soal mengejar, saya percaya itu berbicara soal sesuatu yang sangat serius dan harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Ada saudara di sini yang mungkin bisnis yang sedang bekerja ya, kalau ada target yang saudara ingin kejar, saya yakin saudara akan kerahkan semua kekuatan yang ada dalam diri saudara supaya saudara bisa membuat itu terjadi. Apa yang kita mau kejar, kita ingin itu betul-betul kita capai di dalam kehidupan kita. Perlu keseriusan, perlu energi, perlu kesungguhan. Dan tentu saja sebuah pengertian untuk melihat ini adalah sesuatu yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Makanya kita ingin kejar, makanya kita ingin dapatkan. Nah saudara, pertanyaannya adalah how, bagaimana? Petrus menuliskan dalam suratnya pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Saya percaya this is a very practical sebuah nasihat ya yang sangat praktis untuk kita semua. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, saya percaya kekudusan tanpa kasih karunia tidak mungkin, ya. Tadi song leader kita juga sedikit bicara soal itu. Tidak mungkin, saudara. Karena pada dasarnya setelah kejatuhan dalam dosa, manusia itu hidup dengan natur dosa. Sejak kita dilahirkan. Makanya anak kecil gak perlu diajarin bohong, dia bohong sendiri. At that time, ya, pada waktunya. Dan dikatakan ayat yang
14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat after itu. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kebodohanmu. Jadi kapan hawa nafsu itu rentan buat kita, saudara? Untuk kita langgar kekudusan Tuhan. Pada waktu kebodohanmu dikatakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Jadi kekudusan itu memang di-impart ya dari Tuhan. Sekali lagi kejatuhan dalam dosa membuat kita terputus sama sekali dengan kebenaran ini. Jadi nggak mungkin dengan kekuatan kita bisa membawanya ada dalam diri kita. Yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada beberapa kunci kebenaran yang kita bisa pelajari. Nomor satu, tadi Alkitab berkata, kasih karunia-Nya itu yang menguatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan. Apa itu kasih karunia? Unmerited favor, gampangannya begitu, saudara. Unmerited itu artinya nggak pantas, favor itu adalah anugerah atau kemurahan yang Tuhan kasih sama kita. Siapakah kita sehingga kemudian kita bisa hidup di dalam kekudusan? Makanya di luar Dia tidak mungkin kita bisa melakukannya. Semua yang dilakukan orang di luar sana, yang di luar Tuhan. Tadi ada istilah di situ kekudusan yang sesungguh. Kalau ada kekudusan yang sesungguhnya, berarti ada kekudusan yang tidak sesungguhnya. Simple. Ya kan? Kekudusan yang sesungguhnya adalah kekudusan yang asli. Berarti ada kekudusan yang enggak asli. Kekudusan yang karena penampilan, kekudusan yang karena satu let's say perilaku atau sikap tertentu yang ditampilkan orang untuk menimbulkan kesan kudus. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat pada zamannya Tuhan Yesus. Yesus bilang mereka memakai jubah yang panjang, memakai jumbai. Jadi ada yang disebut dengan talit, itu selendang sembayang orang Yahudi. Ya, jadi saudara tiri kita tuh cuma tiru-tiru aja pakai. Itu start dari mereka. Dan talit atau selendang sembahyang itu ada jumbainya. Di ujung-ujungnya yang itu simbol semua, simbolik ya. Dan itu semua sebetulnya sudah dipenuhi lewat karya Kristus. Dan mereka pakai jubah itu yang panjang-panjang untuk tarik perhatian. Dan mereka pakai jubah itu dan jalan di tempat-tempat umum, di pasar kata Tuhan. Supaya mereka dipandang atau dilihat different. Berbeda dengan orang pada umumnya. Dan spirit yang seperti ini sebetulnya masuk di dalam gereja yang tenggelam atau terjerembab di dalam, kalau saya boleh bilang itu jebakan agamawi, saudara. Kita kudus bukan karena senyum kita, bukan karena baju yang kita pakai, bukan karena sesuatu yang kita tampilkan yang orang lihat, oh my goodness, he's a holy man. Tahu dari mana? Dari topi yang dia pakai. Dari zaman dulu ya, hamba-hamba Tuhan dulu kan, yang namanya pendeta tuh kemana-mana harus pakai hem lengan panjang, celana bahan dimasukkan pakai, model kayak saya ini nggak kudus sama sekali. Sudah. Masa khotbah pakai jeans sepatu Keds. Tapi saya hari ini ada temannya, karena dia juga pakai sepatu Keds itu. Nah, cuman beda merek aja. Dia punya lebih mahal dari saya. Thank you for coming, saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ternyata nggak mengukur dari itu. Nah, tadi ayat yang ke-13, 1 Petrus tadi mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Jadi memang tanpa Kristus, tanpa karyanya, tanpa korbannya, tidak mungkin kita bisa hidup seperti ini. Seperti yang Tuhan mau. Dan dikatakan pengharapan kita itu kita letakkan di dalam apa? Anugerahnya, di dalam kasih karunia. Kita bisa berharap untuk kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dan doktrin yang kita pegang untuk kekudusan itu adalah progressive sanctification. Ada beberapa teologi yang mengajarkan, ada yang mengatakan bahwa once kamu bertobat, at the time kamu kudus seluruhnya. No, saya rasa nggak begitu. Ya, tadi dia bilang, apakah saya struggle? Ya, saya struggle. Terima kasih buat kejujurannya. Saya juga struggle. Tuh, karena
Karena spektrum kekudusan itu enggak cuma bicara soal kamu berzina, kamu pikiran kotor, seksual yang enggak bener. Enggak. Tuhan ngomong sama Musa, kamu langgar kekudusanku. Bukan karena Musa lirik-lirik cewek lain seksi, enggak. Tahu enggak karena apa? Karena Tuhan bilang gini, kamu ngomong sama batu ini dia akan keluar air. Apa yang dilakukan Musa? Musa emosi saudara. Karena apa yang orang Israel lakukan? Batu itu yang Tuhan bilang ngomongnya dipukul sama Musa. Jadi kamu kalau emosi, kamu melanggar kekudusan Tuhan. Hati-hati. Sementara kita lagi setir mobil, kita bisa langgar kekudusan Tuhan. Tuhan bilang, my goodness kamu, waduh kamu kok, itu orang potong kamu ya. Dunia ini dunia gak sempurna, betul gak saudara? Saya selalu ngomong ini, ingatlah bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dunia yang mengalami kejatuhan, kita juga belum sempurna, mereka juga tidak sempurna apalagi. Jadi anything could be happen. And it's nasty, very bad. Maka kita mesti jaga. Nah anugerahnya kasih kekuatan buat kita. Kisah 20 ayat 32 berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Yang apa? Berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan. Bagi semua orang baca sama-sama, 1, 2, 3, yang telah dikuduskan. Firman kasih karunia. Yang berkuasa, ingat itu saudara. Makanya kenapa kok baca Alkitab harus? Menghafalkan firman penting. Hafalkan. Kenapa? Kalau kita setidaknya kita baca Alkitab setiap hari. Firman itu akan memenuhi kehidupan kita. Kita dibaptis sama firman. Ya. Pada waktu kemudian himpitan datang, maka firman yang keluar. Firman itu memberikan kepada kita sebuah understanding. Diingatkan kita. Kita tahu, I am a holy nation. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. I'm a holy nation. Identitas kita tuh kudus. Dan sekali lagi itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena anugerahnya. Surat Rasul Paulus kepada murid yang dia kasih mengatakan dialah yang menyelamatkan kita, number 1. Maka startnya selalu dari pertobatan. Kita diselamatkan karena pertobatan. Karena kita mengerti bahwa dengan kemampuan kita nggak bisa. Untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Memanggil kita dengan panggilan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, haleluya. Jadi kalau kita kepleset gitu, salah, jatuh gitu. Tuhan tahu kok. Dan by the way ya, saya kasih tahu saudara, apa yang iblis selalu ngomong sama kita ketika kita jatuh. Dia menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bedanya Petrus sama Yudas. Begitu Yudas tahu dia bersalah, dia melarikan diri dari Tuhan. Kenapa dia menggantung diri? Rasa bersalah dengan pertobatan itu beda. Beda. Ya, rasa bersalah itu oke. Orang salah dia rasa bersalah. Ya itu pantas lah. Tapi itu tidak kemudian berarti kamu bertobat. Enggak. Petrus dia nangis karena dia tahu dia salah. Tapi kemudian dia datang sama Tuhan. Dan ketika dia datang sama Tuhan dia dipulihkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosa, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Iblis akan selalu berkata begini, kamu gak pantas datang sama Tuhan. Coba kamu baru mikir apa? Coba kamu baru nonton apa? Coba kamu perilakumu kayak apa? Kamu gak pantas datang sama Tuhan. Sorry ya, kamu gak pantas loh. Kita memang gak pantas, tapi kita dipantaskan. Jadi ketika kita mengalami kemudian kasus kepleset itu tadi, orang di dunia perjanjian lama aja, Daud pernah kepleset kok saudara. Kulit gedang. Namanya Batseba. Betul enggak? Iya kan? Dan menurut hukum Taurat, harusnya Daud dan Batseba, dua-duanya sama-sama dirajam batu. Pertanyaannya kenapa itu enggak terjadi? Apa Tuhan pilih kasih, tebang pilih? Enggak. Karena Daud tahu rahasianya. Dia lari kemana?
The throne of grace. See, grace. Dia lari ke tahta kasih karunia. Dia datang ke hadapan Tuhan, dia mengaku akan dosa. Dan ketika dia diperingatkan oleh Nabi Nathan, bukan Nathan yang main gitar itu, oleh Nabi Nathan. Hari ini saya lihat full tim ini ya. Ricky yang sudah lama tidak ada pun dia bangkit kembali, saudara. My goodness, Ricky. Wow. Makanya saya masuk tadi rasa ada yang beda, apa ya. Ternyata full tim hari ini. Saya berdoa untuk setiap minggu-minggu berikutnya juga akan tetap seperti ini. Bukan cuman karena ada dia di sini. Ya. Biarlah ini jadi momen kebangkitan dan pertobatan bersama, saudara. Oke, anugerahnya menyertai kita. Firman Tuhan bilang bahkan sebelum permulaan zaman. And then, kasih karunia. Saya tiap hari, saudara, kalau saya selalu ngomong, Tuhan berikan aku anugerahmu, berikan aku. Pada dasarnya aku ini gak bisa, gak mampu. Iya kan? Ingat ya, saya ingatkan ini penting sekali. Spektrum kekudusan itu ada di dalam seluruh tingkatan, level, area yang ada dalam diri kita dan hidup kita. Semua. Ya, ketersinggungan kita, iri hati kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, baik kepada orang maupun kepada Tuhan. Semua itu bicara soal kekudusan. Jadi enggak cuma soal cowok-cowok ini kalau lihat cewek pakai pakaian minim di mall, terus langsung dia salibkan mataku Tuhan. Taruh salibmu di mataku. Enggak cuma itu. Gosip. Kenapa kita menggosip? Ya cuma karena kita enggak seneng aja dengan yang kita lihat dan kita ngomong. Itu pun melanggar kekudusan. Makanya spektrumnya luas. Dan tanpa anugerah enggak mungkin. Saya berdoa, Tuhan saya kasih karunia dan anugerah untuk saya bisa menang. Tapi juga tiap hari saya berdoa. Saya berdoa apa? Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak poses. Roh Kudus itu dibilang dia itu lebih tepatnya itu dia menguasai kita dengan lembut. Ingat simbol Roh Kudus salah satunya apa? Burung merpati, betul enggak? Ya. Burung merpati itu makanya ada istilah jinak-jinak merpati. Enggak bisa kasar sama merpati. He's a gentle spirit, Alkitab bilang gitu. Roh yang lembut. Dan pelayanan Roh Kudus salah satunya apa? Convicting the world of their sin. Roh Kudus itu terjemahan bahasa Indonesia tepat menurut saya di bagian itu. Dia bilang, dialah yang menginsyafkan dunia akan dosa. That's why every day, saudara, pelajaran mendengar suara Tuhan, itu bukan pelajaran tingkat tinggi, bukan. Ya, itu nanti buat nabi-nabi, enggak. Pelajaran mendengar suara Tuhan, itu harus segera diajarkan once orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Pelajaran mendengar suara Tuhan adalah yang everyday, daily dalam kehidupan kita. Kita harus alami itu. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Dia berbicara, dia berhubungan dengan kita. Dia mengingatkan kita akan kesalahan, akan dosa kita. Dosa, pelanggaran kekudusan, jelas. Itu definisinya simple, saudara. Ya kan? Ketika kita memberikan ruang dalam kehidupan kita untuk dia menyatakan kehendak Bapa kepada kita. Itu menjaga kita. Tadi pagi saya lihat YouTube tertarik dengan judulnya Pesan Terakhir Sebelum Abuna KAM Yusuf Roni dipanggil Tuhan. Saya klik, saudara. Pesan terakhir itu penting. Ya kan? Khotbah-khotbah terakhirnya. Salah satu yang saya dengar bunyinya gini. Dia bilang, kita itu anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, kita tuh punya hak. Apa hak kita? Warisan. Betul itu, saudara. Tapi juga kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Bapa di sorga? Mendengarkan suaranya dan mentaati kehendaknya. Oh, betul sekali. Betul sekali. Pertanyaannya bagaimana kita tahu kehendaknya dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya? Roh Kudus penolong kita ketika dia memimpin kita. Ya, tadi ayat yang tadi dibilang hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Roh Kudus menjaga kita.
Karena dia yang mengingatkan kita akan kesalahan dosa. Dia ngomong di dalam diri kita. Ini ya bedanya PL sama PL perjanjian lama dengan PB. Apa bedanya? PL itu begitu banyak kasus dan mostly kebanyakan itu outside in. Suara Tuhan itu dari dulu. Samuel, Tuhan panggil Samuel. Ya, suara Tuhan datang, ada nabi datang, Tuhan peringati engkau begini. Kita berpikir di perjanjian baru ini metode yang sama. Bisa saja audible voice, it's possible. Tapi mostly Tuhan itu bicara dengan impresi. Impresi itu apa, Pak Daniel? Impresi itu dia bicara dalam batin kita. Saya kasih ilustrasi paling simpel. Kalau Cilisa ini telepon saya, saudara. Tidak pernah dalam hidupku, sekalipun ketika dia telepon, saya bilang, sopo iki? Hah? Langsung ketika dia telepon, ya sayang. Cia. Ya, langsung saya tahu tuh suara. Jangankan Celisa. Andrew telepon saya tahu. Saya nggak bilang, sopo iki? Ada perlu apa Pak? Saya langsung tahu, ya Drew. Apalagi kalau yang telepon saya, Bapak Doktor Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Halo Den, ya, dengan nada serak-serak basah. Tahu saya. Bahkan anak-anak komsel saya. Coba yang komsel Rema, lambaikan tangan. Ini, di belakang, di depan ada. Ada di mana-mana ya kalian ya. Tapi tolong datang, jangan cuma saya khotbah. Anyway. Ya, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Gembala Sektor, Bapak Dodi Suyanto, dan Gembala Komselnya, David Antoni yang bajunya kotak-kotak itu, saudara. Anyway, nah jadi saya tahu kalau mereka yang telepon. Dari mana saya tahu? Karena keintiman, betul nggak? Kita intim nggak sama Roh Kudus tiap hari? Kita ngobrol nggak sama dia? Ketika dia ngomong, kita impresi kita langsung nyambung. Oh ini suara Tuhan ini. Seringkali orang nanya saya, Pak bedain suara Tuhan gimana Pak? Makanya gini loh saudara-saudara, kalau baca Alkitab ya, itu kita betul-betul inline, itu suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Itu simple banget. Ya kan? Yang kedua ada damai sejahtera. Ya ketika dia ngomong. Yang ketiga itu bisa bentuknya teguran, tapi dia ada ayat dalam Efesus itu bagus. Speak the truth in love. Menyatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi dia dengan suara yang lembut, dia tegur. Kamu gak boleh begitu, jangan begitu. Ya itu gak benar. Makanya dibilang Allah panggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah panggil kita untuk itu. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Makanya gini loh saudara, saya lihat dalam banyak kasus, orang tuh jatuh dalam dosa. Itu bukan ketika dia sedang bergumul. Waktu kebodohan itu waktu kita nggak ngeh, kita lengah. Ya, pada waktu kita bodoh itu kan orang bodoh itu orang apa coba saudara? Orang yang nggak paham, nggak ngerti. Kan gitu kan? Maka dibilang pada waktu kebodohanmu, pada waktu kamu tidak alert. Coba, yang saya bilang tadi Daud, kasus Daud ya. Daud jatuh ke dalam dosa, bukan ketika dia berperang, bukan ketika dia bergumul. Ada Alkitab literally mencatat pada masa, pada musim ketika raja-raja sedang berperang. Daud bersantai. Nah ini hati-hati, ini kan musim liburan. Ya, ketika kita tuh dalam kondisi everything is okay. Semuanya aman, damai. Kita lagi menikmati, we are enjoying life. Hati-hati tuh waktu-waktu di mana kita lengah. Ya, kebanyakan kasus serangan mendadak, makanya ada istilah serangan fajar itu. Pada waktu orang lagi dalam kondisi yang tidak siap. Nah itu waktu kebodohan. Tiba-tiba dia datang menyerang, boom, jatuh kita. Satu kali angin barat dan angin timur
Saya yakin beberapa sudah pernah dengar. Angin barat dan angin timur sedang bukan berdiskusi. Mereka tuh lagi ya sombong-sombongan lah gitu. Siapa yang lebih kuat? Lebih kuat mana? Lebih kuat kamu apa kuat saya? Loh, waduh mereka udah gini aja, kita uji aja. Siapa yang lebih kuat? Ngujinya kayak apa? Angin barat bilang, kamu lihat itu kera yang di pohon itu. Kera yang lagi gelantungan di pohon itu. Ya, siapa yang bisa tiup kera itu sampai dia jatuh, dia adalah angin yang terkuat. Oke, katanya angin timur, silakan. Dan angin barat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan kera yang sedang bergelantungan di pohon itu. Dia tiup dengan sekerasnya, ditiup dengan sekerasnya, makin kencang dia niup. Kera itu makin apa saudara? Makin berpegang dengan erat. Wow. Tadi saya terlambat datang karena ada batang pohon yang patah di jalan. Jadi macet jalannya. Enggak tahu ada keranya enggak di situ. Anyway, kera ini pegang makin angin barat kerahkan lebih kencang lagi dia tiup. Makin erat. Wow, sampai pohon itu bengkok gini, balik lagi. Enggak jatuh, sampai akhirnya angin barat kehabisan napas. Saya enggak tahu angin punya napas enggak. Tapi ini ilustrasi, dia kehabisan napas. Angin timur bilang, kamu gimana? Mau diteruskan? Kamu juga belum tentu bisa menang. Dan angin timur pakai metode yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia enggak tiup dengan, dia keluarkan angin sepoi-sepoi basah, saudara. Dan angin itu membelai telinganya ketek itu ya. The monkey itu. Wah, saudara pelan. Kena bulu matanya. Badannya enak, sejuk, damai. Ditiup. Dan lama-lama kera itu mulai apa saudara? Ngantuk. Orang Bali bilang ngantuk tuh. Ya. Waduh, dia mulai ngantuk. Hati-hati. Kalau kenyamanan dunia ini membuat kamu jadi ngantuk rohani. Apa sih tandanya ngantuk rohani itu apa? Mulai malas kebaktian. Mulai malas komsel. Coba perhatikan posisimu. Saya percaya kekudusan ini about position number one. Ya. Coba lihat ke perjanjian baru itu selalu pakai kata di. Dikuduskan, dibenarkan. Pakai kata di. Somebody itu melakukan untuk kita. Melakukan untuk itu konteksnya apa? Position. Righteousness, kebenaran itu right position artinya. Di posisi benar. Kamu di posisi kudus. Kamu sudah di posisi kudus. Jangan bergeser dari situ. Nah yang iblis lakukan adalah untuk menggeser kita. Maka kita gampang jatuh. Ditiup pelan-pelan. Mulai ngantuk. Ada sebuah kasus dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Rasul Paulus mengunjungi itu daerah namanya Efesus kalau nggak salah atau di mana. Dia berbicara cukup lama dengan jemaat-jemaat yang mengalami kebangunan. Dikhotbahin nggak tahu berapa jam. Mereka tetap tidak beranjak di situ. Ada seorang pemuda yang bernama Eutikus. Kurang bagus sih kalau bahasa Indonesia. Eutikus. Tapi artinya bagus. Eutikus itu artinya the fortunate. Yang beruntung. Bagus banget ya artinya ya. Cuman jangan dipakai lah. Nggak cocok buat kita ya saudara ya. Eutikus. Eutikus duduk di jendela. Giginya tinggal, bukan. Dia betul-betul duduk. Di Alkitab bilang dia duduk di jendela. Kalau saya boleh bilang itu dia duduk di borderline. In between yang di dalam dan yang di luar. Hati-hati ya. Kamu nggak di dalam, kamu juga nggak di luar. Dan saya percaya angin sepoi-sepoi seperti angin timur tadi bertiup. Alkitab bilang gini, tidak lama kemudian Eutikus menjadi ngantuk. Seperti yang dilakukan angin. Ketika dia lihat si kera ini matanya mulai, saudara ya, dia mulai pelan ngantuk. Tiba-tiba, ditiup kenceng, jatuh kera ini. Bang!
Dan angin timur bilang, siapa yang lebih kuat? Iblis melakukan yang sama. Ketika saudara dalam keadaan yang sangat oke. Hey, be careful. Dengar suara roh. Roh Kudus ngomong apa sama kita? Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 7 bilang, jadi anak muda itu singkat cerita jatuh, puji Tuhan ada Paulus di situ. Mereka turun ke bawah, Alkitab mencatat, literally. Mereka mendapati Eutikus mati. Jadi itu salah posisi, ngantuk rohani, mati rohani. Itu dinamikanya. Tapi Paulus turun. Dia bilang gak usah rame. Dia rangkul anak itu, dia doakan. Dan anak itu hidup kembali. This is a case of grace. Ya. Ini kasih karunia. Alkitab bilang. Nah makanya kita mesti jaga 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus. Ia itu siapa saudara? Kita. Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, baca keras ya. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Coba lihat, ayat 24. Setelah ayat 24, itu ayat berapa saudara? Ya 25, mikirnya kok lama. Sebelum ayat 24 adalah ayat 2, ya lumayan nyambung sudah. Saya cuma ngetes saja. Habis 24, 25. 24 ngomong tentang menyalibkan hawa nafsu. 25 berbicara tentang hidup dipimpin roh. Berarti ada koneksitas di situ. Ketika kita bisa menyalibkan hawa nafsu, waktu kita dipimpin roh hidup kita. Makanya tiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan pimpin saya. Roh Kudus cengkeram kehidupan saya. Roh Kudus tuntun saya, pimpin saya. Kayak lagu zaman dulu tuh loh. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya. Pimpin aku setiap waktu. Tahu lagu itu? Ya, kita nggak nyanyi itu nanti ya. Kita nyanyi yang lain, itu udah lama banget. Dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 sekali lagi. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu semua bicara intentional, sesuatu yang sengaja kita lakukan. Menanggalkan manusia lama. Dan ayat 24 dibilang, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang gimana caranya hidup dalam kekudusan? Harus secara sengaja menanggalkan manusia lama yang di dalamnya ada hawa nafsu yang menyesatkan. Dan mengenakan manusia, kata menanggalkan dan mengenakan itu adalah sesuatu yang secara sengaja kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya pakai jas ini dengan sengaja. Saya buka lemari. Pertama tentu saya lihat dulu dress code-nya apa. Ya kan? Saya mesti menyesuaikan. Tadi pagi saya khotbah di RCC. Saya bilang, sorry ya saya tampil agak sedikit beda hari ini. Enggak terlalu formal, karena saya harus menyeimbangkan antara dress code-nya RCC dengan dress code-nya Royals. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Ada kompromi-kompromi yang saya harus lakukan di situ. Ya kan? Enggak apa-apa Pak, kekudusan tidak ditentukan oleh dress code, bagus. Ya, nah. Ini saya buka lemari, saya ambil jas ini dan saya pakai, saudara. Saya mengenakan ini. Ini enggak begini tadi lemarinya saya buka terus saya begini, set. Lalu jasnya datang sendiri, sep. Itu Iron Man. Ya, enggak.
Saya mesti lakukan. Jadi kekudusan itu enggak cuma, saudara bilang, Tuhan hari ini tolong saya. Roh Kudus pimpin saya. Aku percaya kasih karunia menyertai. Aku hidup dalam kekudusan. Tapi kita enggak jaga diri kita. Enggak bisa. Makanya namanya progressive sanctification. Sanctification itu pengudusan. Yang progres dari hari ke hari. Kita ikuti itu saudara. Hari ini kita jaga. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kekudusan. Kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Dalam setiap kasus yang kita hadapi. Kita udah emosi nih, kita udah mau marah. Kita harus ingatkan, tunggu dulu. Ada yang gak beres, ada yang gak bener. Ya, saya harus, gini loh saudara. Saya kasih ilustrasi yang paling simpel ya. Saya itu paling suka makanan yang dibuatnya itu dari tepung. Bakmi. Saya tahu saudara enggak suka bakmi. Saya suka, suka ya. Roti. Roti-rotian, baik cake maupun itu. Croissant. Do you know croissant? Dulu kita ngomongnya croissant. Habis itu sedikit disempurnakan, croissant. Ternyata yang benar croissant. Omongannya kayak enak, croissant, tapi rasanya mah, oh my God. Jadi istri saya bilang, jangan banyak-banyak, enggak boleh kamu. Tepung-tepungan enggak boleh. Meskipun enggak boleh sama sekali juga enggak. Masih boleh lah. Tapi saya tahu pada dasarnya saya harus menahan diri untuk makan makanan itu. Dan ada pergumulan. Kalau saya di PM itu. Pakuan Mall, bukan Plaza Marina ya. Dulu ngomongnya Plaza Marina PM. Pakuan Mall. Itu kalau saya lewat beberapa toko tertentu dan kurang ajarnya mereka tuh croissantnya ditaruh di depan ya saudara. Dan croissant tuh kayak melambai-lambai gitu. Sini. Kamu loh berani sama setan, sama saya nggak berani. Iya kan? Godaan untuk tak tuku wis. Saya berhak lah untuk menyenangkan diri saya setelah bekerja keras gitu. Habis khotbah 2 kali, makan croissant 1. Tapi kan tetap enggak boleh saudara. Dan saudara ngerti ya pergumulan yang terjadi pada diri. Ini tidak bicara soal perzinahan, enggak. Tapi ini punya intensitas yang sama beratnya. Ya. Saya harus, gak boleh. Makanya kalau lewat toko-toko gitu secepatnya saya hindari saudara. Secara sengaja. Kalau boleh jalan sini yang enggak ngelewati sana. Nangkep maksudnya saudara. Ya, apa yang menggoda kita untuk melanggar kekudusan Tuhan. Jangan coba-coba. Sudah. Hindari. Saya punya adik rohani dulu yang dia cuma punya HP-nya pun HP dumb phone itu yang cuma buat telepon. Saya tanya loh, kenapa kamu enggak pakai smartphone atau pakai tab atau dia bilang dulu aku pernah jatuh koden dalam pornografi. Aku bukan enggak sanggup beli, dia beli tapi dipegang istrinya. Oh ya? Iya. Kenapa? Jadi kalau aku pakai tab itu aku harus bersama-sama dengan istriku. Kok jadi mendadak sunyi gini kenapa? Tertuduh ya? Supaya aku enggak jatuh lagi. Intentionally, on purpose dia lakukan itu. Ya itu cara yang dia pakai, itu memang agak sedikit radikal ya saudara ya. Tapi kalau saudara bisa mengembangkan sebuah habit kekudusan dalam kebenaran dan sampai pada level no string attached kalau dalam bahasa Inggris itu. Karena itu ada di Alkitab, bahkan di Perjanjian Lama, Daniel 1 ayat 8 itu dibilang, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Case-nya memang santapan raja, tapi kalau kita generally kita lakukan ini sama dengan kita jaga kekudusan, betul gak? Untuk tidak menajiskan dirinya. Makanya dulu kepala sekolah saya bilang, kalau nanti saya di sorga katanya, saya pengen ketemu tuh sama orang tuanya Daniel. Daniel yang di Alkitab. Bukan Daniel Januar, bukan. Saya pengen ketemu katanya, kenapa kok anaknya yang usianya masih
Daniel itu diperkirakan usianya in between 16 sampai 18 tahun ketika dia bilang no. Ya. Saudara tahu case-nya Jesse kan? Orang ini mamanya kadang-kadang lihat Jesse masih belum, kadang-kadang dia bisa, kadang-kadang dia lihat cake yang enak gitu, dia kepingin. Ya, Jesse itu udah 22 loh umurnya. Kita masih harus jaga kadang-kadang. Dia kepingin. Ya, dokternya bilang it's okay, he's still young, you know, he can eat anything. Bisa ngomong, ya, tapi kan enggak boleh banyak. Saudara lihat pergumulannya. Tapi Daniel tuh bisa ngomong no. Nah itu no string attached dengan dunia. Kita mau sampai ke situ, betul nggak saudara? Gimana caranya? Ya harus dilatih, harus melatih diri. Ya, selain daripada dipimpin Roh Kudus dan kasih karunia. Supaya kamu dibaharui, itu berarti daily. Makanya progressive sanctification, progress makin hari makin kudus, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan tentu saja 3 aja poinnya. Ya. Kita mesti tahu bahwa adalah kehendaknya kita hidup di dalam kekudusan. Bahwa ketika kita hidup dalam kekudusan, kita menyenangkan hatinya. Dan saya beritahu saudara, ternyata ada kaitan erat antara terobosan dengan kekudusan. Ya, Yusuf dapat karunia mimpi. Tapi kapan Yusuf dapat karunia? Bukan hanya mimpi, tapi menafsirkan mimpi. Turning point-nya di mana? Turning point-nya terjadi ketika Yusuf menolak godaan daripada tante Potifar. Coba perhatikan, baca Alkitab, saudara. Ya, sebelumnya Yusuf tidak pernah menafsirkan mimpi. Dia cuma menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudaranya nebak-nebak sendiri. Ya kan? Nebak-nebak sendiri. Karena ada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Lalu ada aku, dia bilang. Dan mereka bow down. Oh berarti matahariku bapaknya. Karena jumlahnya sama dengan jumlah saudaranya. Tapi Yusuf sendiri tidak menafsirkan apapun. Tapi ketika dia berkata no kepada godaan daripada istri Potifar. Terjadi terobosan dalam dirinya. Dia tiba-tiba bisa menafsirkan mimpi. Jadi ketika kita menang menghadapi pencobaan, hidup di dalam kebenaran kudus, ada terobosan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya tiap hari saya berdoa, GBI Rock boleh menjadi gereja yang kudus. Dan kita dikuduskan tentu saja oleh kehendaknya. Ayat ini berkata, kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Kekudusannya diimpartasikan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Baca ya, ini bagus banget ayat ini. 1, 2, 3, keras. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Sekali lagi saya tegaskan ya, identitas kita itu kudus. Seperti nama yang melekat pada saudara. Kalau saya bilang ini, Daud, nah dia noleh. Dia enggak noleh, dia lihat ke depan. Memang dari tadi dia lihat ke depan. Tapi coba Andrew yang panggil Daud, dia noleh pasti. Kenapa? Itu identitasnya. Ya kan? Identitas kita itu kudus. Kita selalu diingatkan. Anugerah memampukan, Roh Kudus menjaga. Kita harus selalu mengingatkan diri kita. I'm a holy nation. Aku bangsa yang kudus. Kehendak Tuhan untuk kita. Maksudnya gini, kenapa saya masukkan di poin ini? Karena gini, saudara, kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan akan lakukan apapun supaya kita boleh dimampukan dan hidup di dalam kekudusan.
Tuhan. Makanya kegerakan-kegerakan di sejarah kekristenan itu selalu tidak lepas dari kebenaran ini. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan khotbah. Judul khotbahnya apa? Sinners in the angry hand of a holy God. Pendosa di dalam tangan Allah yang murka. Itu judul khotbahnya, memang orang Batak bilang ngeri kali ya saudara. Tapi sebetulnya dia berbicara tentang apa? Kasih karunia Tuhan bagi mereka yang berdosa. Tuhan gak mungkin bisa ngeblend itu dengan dosa, kecuali dengan kekudusan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih. Berapa banyak orang pilihan di sini, angkat tangan saudara. Amin. Saudara terpilih. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini rencananya. Bapa kita dan, baca sama-sama 1, 2, 3. Yang dikuduskan oleh roh. Dikuduskan. Kita enggak kudus, tapi dikuduskan oleh roh. Hah? Puji Tuhan. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kenapa tiap minggu kita lakukan ini, saudara? Do this, kata Tuhan Yesus, as a remembrance of me. Yang artinya, jangan buang sampah sembarangan. Bukan, lakukan ini kata Tuhan. Sebagai apa? Peringatan akan aku. Apa yang dia lakukan bagi kita? Dia memberikan dirinya, dia mencurahkan darahnya. Agar kita hidup dalam perkenanannya. Saya tutup dengan ini, pemain musik bisa kembali, singer song leader. Matius 6:34. And then how, orang bilang, gimana Pak, gimana? Gimana saya bisa hidup? Gini saudara, nggak usah mikir jauh-jauh. Ya, hiduplah 1 hari saja dalam kekudusan. Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Jadi hari ini, sebelum nanti malam, saudara menutup hari ini dengan tidur, ya. Hiduplah dalam kekudusan. Jaga kekudusan kita. Jaga pola pikir kita. Jaga emosi kita. Jaga perilaku kita. Hari ini aja, hari ini. Ya ini tinggal berapa jam? Ini udah jam berapa? 1:30 saudara. Sampai nanti, saya gak tahu saudara nanti malam tidur jam berapa. Jaga ada dalam kekudusan. Besok nanti bangun. Ngomong sama diri sini, hari ini aku mau hidup dalam kekudusan. Dan saya percaya hari ke sehari makin kudus. Makanya dibilang progresif, makin maju, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Makin ada penguasaan diri. Makin ada kerinduan, kelaparan, kehausan akan Tuhan. Apakah mungkin di tengah-tengah kita melakukannya, kita bisa lakukan? Bisa saja, kita belum sempurna. Tapi Tuhan kasih obat buat kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu tadi. Ketika kita mengaku dosa kita. Dan ingat, iblis akan bisikin saudara, kamu enggak pantas, kamu enggak layak. Kamu datang sama dia, belum tentu dia mau terima kamu. No, itu bohong saudara. Itu bohong. Ketika kita datang dengan sikap pertobatan, Bapak tuh enggak pernah tutup tangan begini, enggak pernah. Ya, dulu saya dinasehati sama pembina rohani saya, Dan, orang tua itu ketika anaknya masih kecil, dia akan peluk dengan erat. Ketika anaknya makin dewasa, dia akan membuka sedikit, melonggarkan pelukannya. Karena ketika anak kita mulai dewasa, dia punya kehidupannya sendiri. Ya, dan makin lama akan makin terbuka. Sampai kemudian dia let go. Untuk anak-anaknya punya kehidupan. Tapi dibilang, orang tua itu enggak pernah nutup tangannya. Orang tua itu tangannya akan selalu terbuka. So anytime anaknya datang, dia bisa peluk kembali. Saya percaya Bapak di surga juga gitu, saudara. Tangannya tidak pernah tertutup buat kita. Tangannya selalu terbuka. So anytime, saya nggak tahu apa yang saudara lakukan minggu-minggu hari-hari ini. Yang mungkin mendukakan Tuhan.
atau mendukakan roh. Tapi anytime sudah datang kepada dia, ingat adalah kehendaknya kita hidup di dalam kekudusan. Kalau itu kehendaknya, He will do anything, apapun, dalam rangka untuk menggenapi apa yang jadi kehendaknya terjadi buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita datang kepada dia. Silakan. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Amin. Hear the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, amen. Your name, And the angels your cry, name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, yeah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. yes. Holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Saudara, Yesaya pasal yang ke-6, pasal 6, saudara ya, menuliskan tentang sebuah perjumpaan antara Nabi Yesaya dengan Tuhan. Dan Yesaya nggak lihat wajahnya. Yesaya cuman melihat ujung jubahnya di bait suci. At the moment, Yesaya baru nyadar, saudara. Itu pasal 6. Pasal 1, 2, 3, 4, 5. Dia udah jadi nabi. Tapi di pasal 6 ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan, dia nyadar, aku ini najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis. Aku enggak pantas, aku enggak layak. Memang tidak ada seorang pun dari kita yang kita ini pantas dan layak. Kita belum sepenuhnya kudus. Kita dalam proses pengudusan. Tapi yang saya suka di ayat itu dibilang, Tuhan memerintahkan serafim itu mengambil bara api di atas mezbahnya Tuhan. Dan disentuhkan ke mulutnya Yesaya. Karena dia nabi. Nabi itu penyambung lidah Allah. Apa yang dia dengar dari Tuhan, dia sampaikan kepada umat. Kalau imam kebalikannya. Apa yang dia dengar dari umat, dia bawa kepada Tuhan. Tuhan bilang, mulai hari ini mulutmu itu dikuduskan. Saya berdoa untuk kita semua di tempat ini. Pertama-tama mengingatkan bahwa kita ini dipanggil sebagai bangsa yang kudus. Karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Tapi hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi biarlah kiranya seperti yang dialami oleh Yesaya. Hidup kita
disentuh oleh api Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata, dia berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Ayo kita minta hari ini, kita dibaptis sama api oleh Tuhan Yesus. Supaya sungguh-sungguh kita dimampukan hidup di dalam pengudusan yang daripada Dia. Angkat tangan saudara. Bapa, kami minta, hamba-Mu minta Tuhan. Di akhir zaman yang penuh dengan begitu banyak hal yang najis, yang kotor, yang tidak sepantasnya. Tuhan, Kau kuduskan kami semua di tempat ini. Layakkan kami Tuhan. Seperti api dari mezbah-Mu yang menyentuh bibir daripada Nabi Yesaya. Tuhan, lebih daripada itu. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu minta Tuhan, api yang daripada surga, api kudus-Mu membasuh kami semua, membersihkan kami semua. Hati kami, batin kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami. Terima kasih Engkau panggil kami sebagai bangsa yang kudus, a holy nation. Biarlah kiranya semua kami yang ada di tempat ini, Tuhan, boleh sungguh-sungguh berbeda dengan dunia ini. Dunia bisa merasakan, dunia bisa tahu bahwa kami adalah bangsa yang kudus seperti yang Kau nyatakan bagi semua kami. Terima kasih, jagai kami semua untuk hidup dalam kebenaran-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau. Dan biar anugerah dan kasih karunia-Mu itu jadi kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk menghidupinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Mari kita angkat paket perjamuan ini sama-sama. Engkau mengatakan lakukan ini untuk mengingat akan aku. Demikian hari ini Tuhan, kami melakukannya. Ini roti biasa, anggur biasa. Tapi kami mau melakukannya dengan iman. Dan biarlah kiranya kami mengingat bahwa semuanya ini dikerjakan oleh Engkau sendiri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti sama-sama saudara. Demikian malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang menjadikan kita semua bangsa yang kudus. Umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat Sang Putra yang Kau berikan bagi kami. Yang Kau anugerahkan, yang Kau karuniakan bagi kami. Bapa, terima kasih oleh karena apa yang Kristus lakukan. Kasih karunia-Mu boleh memenuhi kami, kasih kekuatan, kemampuan buat kami. Untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. Bapa, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Yang boleh diam di dalam kami, yang boleh memenuhi kami. Dan yang memimpin kami dari hari ke hari. Hidup dalam kebenaran ini. Bapa, terima kasih juga buat pola pikir yang benar. Hati yang tulus. Yang boleh Tuhan memampukan kami untuk menjaga kehidupan kami. Membuang manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang diperbaharui oleh Roh-Mu senantiasa. Kami mau bawa ini ada dalam hidup kami hari ke hari. Dimanapun kami berada. Atau apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan.
Terima kasih. Dalam nama Yesus kami minta doa ini. Kami percaya Tuhan menjawabnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Kejarlah kekudusan, di dalam surat Ibrani 13 dikatakan demikian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, kita ini sudah menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Di sana memakai seperti begini loh, put off and put on. Put off apa yang kita harus tinggalkan? Segala hawa nafsu, segala greed, segala yaitu kedegilan dan juga kerakusan. Kita lihat di dunia sekarang ini, pertama-tama kita melihat ada kerakusan. Di mana-mana korupsi, ya toh. Dan setelah kerakusan ada kerusakan. Terakhir nanti kerasukan, saudara. Apa sih kekudusan itu? Set apart for God. Dipisahkan untuk Tuhan, jadi satu bejana yang mulia. Karena itu dijelaskan dengan jelas, kita harus menjauhkan diri dari segala kecemaran. Tetapi harus mengejar kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ada the true holiness, artinya ada bukan holiness yang asli. Dulu pengertian banyak orang, kekudusan itu apa? Pakai baju putih, sepatu putih, naik sepeda dicat putih. Bahkan di Surabaya pernah ada pendeta tidak boleh naik mobil karena itu duniawi. Mereka naik becak dicat putih. Nah itu malah penganiayaan, saudaraku. Bayangkan kalau dari Surabaya harus pergi ke Gresik aja naik becak. Itu exploitation de l'homme par l'homme. Yaitu eksploitasi manusia atas manusia. Saudara, dalam firman Tuhan di dalam surat Roma dikatakan bahkan kekudusan adalah the spirit of holiness. Jadi ini semua tentang pikiran dan roh. Bahkan hati nurani. Kata Rasul Paulus, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kembali langsung ke Efesus pasal 4, saya akan tunjukkan pada Anda tentang itu supaya kamu dibaharui. Ya, kita ada manusia lama, manusia baru. Satu kali ada seorang Indian Amerika, dia belajar dari seorang missionary yang mengabarkan Yesus. Dia berkata, Pastor, dulu di dalam diri saya ada 2 ekor anjing. Satu anjing putih, satu anjing hitam. Ini bukan soal ya saudara ya, bukan soal suku ataupun ras ya. Just illustration. Dia berkata, selamanya anjing hitam tuh yang menang. Anjing putih selalu kalah, bahkan berdarah-darah. Tapi saya mendapatkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya anjing putih menang? Sederhana, dia bilang. Anjing hitam, yaitu keinginan hawa nafsunya, tidak diberi makan. Kalau kita setiap hari melihat hal yang seronok, sesuatu yang porno dan kita menganggap hidup suci, tidak mungkin. Tetapi anjing putih saya kasih makan terus. Apa itu? Perkataan Tuhan, the word of God. Ketika saya memberi makan kepada anjing putih, yaitu maksudnya manusia barunya, maka anjing putih selalu menang dan anjing hitam kelaparan tidak saya beri makan. Kalau itu di dalam Efesus 4 juga dikatakan, hati-hati jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tanda manusia baru. Kotor di sana, saudaraku, bukan hal yang najis saja, tapi juga perkataan yang sia-sia. Kita hancur karena apa? Pikiran kita tidak jaga. Jangan ada lagi pikirannya itu pikiran yang sia-sia dan yang bodoh. Mari warga kerajaan, tunjukkan pada dunia. Inilah manusia baru dalam Kristus. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang sebenarnya. Because the Holy Spirit is the spirit of holiness. Shalom warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Terima kasih untuk Koden Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan dengan begitu luar biasa. Yang saya percaya juga memberkati kita semua yang ada di tempat ini.
Terima kasih juga untuk salah satu saudara kita dari Jakarta yaitu Billy Simpson yang hari ini sudah ada di tengah-tengah kita sebagai keluarga ya, bukan sebagai tamu tapi sebagai salah satu keluarga kita. Luar biasa sekali. Dan hari ini sungguh spesial bukan hanya karena Billy Simpson datang memberkati kita melalui praise and worship, tetapi Billy juga membawa merchandise yang dibawa fresh dari Jakarta, jadi kita nggak perlu datang ke Jakarta untuk lihat, kita nggak perlu lihat secara online saja, tapi kita bisa melihat secara hands on. Dan merchandise ini nanti akan tersedia di booth merchandising kita yang ada di depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat-lihat, milih-milih dan juga bisa belanja di depan. Nanti akan bisa dibantu dengan merchandising ministry leader kita, Vane juga yang akan bersiap-siap di depan nanti. Jadi saya undang, mari kita sama-sama meramaikan booth merchandising kita di depan. Oke? Dan kemudian persembahan kita hari ini, kita akan ada persembahan seperti biasa dan juga ada perpuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop untuk perpuluhan, boleh melambaikan tangannya supaya asyir kami boleh membantu Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga mau mengingatkan kembali, tadi sebenarnya Koden sudah mengingatkan juga ya, jangan buang sampah sembarangan gitu. Jadi untuk nanti setelah ibadah mungkin sisa-sisa dari Holy Communion kita boleh dibawa dan dibuang pada tempat sampah. Oke, sebelum kita melakukan persembahan, saya akan pimpin terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas semua yang Engkau telah berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena kami yakin dan percaya kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh seperti sekarang ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu hari ini ya Tuhan kami mau dengan hati yang penuh dengan sukacita membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan persembahan yang kami bawa ini bukan hanya kewajiban ya Tuhan, tetapi ini adalah wujud dari ucapan syukur kami ya Tuhan atas semua kebaikan yang Engkau telah perbuat melalui kehidupan kami. Dan biar melalui gereja kami, persembahan kami ini boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami mau membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Oke, sambil kita membawa persembahan kita, Asyar boleh mengedarkan keranjang dan juga amplopnya. Saya sungguh senang sekali saya boleh kembali di tempat ini setelah 3 minggu saya pergi berlibur karena anak saya liburan ya. Dan izinkan saya juga welcome buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada baru kembali juga dari liburan ya, karena saya lihat hari ini cukup ramai sekali di sini. Dan hari ini ada saudara kita juga Peter Tikoalu yang datang tadi saya sempat ketemu. Mana Peter Tikoalu ada? Dia datang dari LA. Welcome home to the family Peter juga. Dan shout out juga untuk ipar saya. Kalau biasanya saya membanggakan ipar saya yang Andrew Juwana. Hari ini kebetulan ipar saya yang satunya Jack Louis Purnomo ulang tahun. Jadi happy birthday Jack. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengenal Jack boleh juga menyampaikan selamat ulang tahun pada Jack karena tepat hari ini ulang tahunnya Jack ya. Jack adalah sound engineer ministry leader dan dia biasanya ada di belakang sana. Oke, moving on, saya mau menyapa juga apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya? Belum ada, berarti jemaat setia semuanya. Welcome dan info KC seperti biasa kita ada 8 KC di tempat ini. Bagi saudara yang belum bergabung di KC kami, boleh melihat, mungkin di belakang boleh ditampilkan. Nah ini dia, ini adalah KCP atau KC Pastor yang ada di tempat ini. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang KC, boleh scan barcode yang ada di depan atau boleh tanya kepada pelayan yang ada di tempat ini. Oke, dan juga quick word setiap hari Rabu melalui IG Live @Royal Surabaya. Jam 12 siang, jangan lupa kita akan diberkati oleh siraman rohani juga yang minggu ini akan dibawakan oleh salah satu KCP kita
yaitu KCP dari Fempro, Yehuda Berce. Jadi jangan lupa pasang alarm dari sekarang untuk hari Rabu jam 12 siang. Dan hari Rabu juga sorenya atau malamnya kita akan mengadakan Royal Prayer Night. Karena itu saya mengundang semua anggota Komsel maupun jemaat untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Dan jangan khawatir karena dinner akan disediakan, jadi kita bisa makan malam bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil yang gak bisa ditinggal rumah, jangan khawatir, bawa aja karena kita ada kids service juga pada saat Royal Prayer Night. Jadi kita berdoa, anak-anak kita juga ikut berdoa bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir ya, ini minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Henry Hehanusa dari Rock Riverside, Bali. Dan yang ini adalah sungguh-sungguh yang terakhir ya, kita akan diberkati secara jasmani. Dan minggu ini kita diberkati oleh salah satu jemaat royal, yaitu dengan siomay. Oke? Jadi setelah ibadah, yuk kita fellowship bersama-sama di depan. Sekarang saya mau mengundang kembali Bapak Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya untuk pengakuan iman dan juga doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anyway, yang ngasih siomay itu anggota Komsel kita. Tuhan memberkati ya. Semoga saudara menikmatinya. Itu siomay diurapi saudara. Karena anak Tuhan yang bikin. Karismatik banget ya. Mari kita ucapkan sama-sama ini. Saya akan mulai dengan aku percaya bahwa, kemudian langsung saja Alkitab adalah firman. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat ibadah yang luar biasa kami boleh nikmati. Roh-Mu ada di tengah-tengah, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk persekutuan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan Logos Sang Firman, Tuhan Yesus sendiri. Sebentar kami akan pulang, kami percaya berkat terbaik dari Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, boleh ada, menuntun, memimpin, menyertai kehidupan daripada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, menjauhkan saudara daripada semua yang jahat. Tuhan yang tuntun, pimpin hidup saudara untuk berjalan dalam perkenanan yang daripada Dia. Keserupaan yang datang daripada Dia. Dan biarlah kiranya engkau berjalan makin lama, makin kuat di dalam keserupaan itu. Hari ini sampai Maranatha kedatangan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati. Dalam nama Yesus katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.